Bicara akhlak, bicara moral kita sama. Pak Sugi Nur, Anda nggak lebih berakhlak dan lebih bermoral daripada Pak Hotman Paris. Mau buktinya? Masih ingat jejak digital 2020? Chat mesum Anda dengan seorang TKW yang viral? Apakah itu gambaran kehidupan seseorang yang berakhlak? Apakah itu gambaran kehidupan seseorang yang bermoral? Apakah itu gambaran kehidupan seseorang yang suci itu? Halo Indonesia, saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Video kali ini saya tujukan kepada yang terhormat Pak Sugi Nur. Halo Pak Sugi Nur, Assalamualaikum. Saya terusik dengan dua statement Anda ya, menanggapi fenomena Holy Wings. Dan juga ada sebuah video yang menunjukkan kehidupan glamornya Pak Hotman Paris yang sedang berdansa ria dengan para wanita gitu. Jadi Anda menanggapi hal tersebut, Anda katakan bagaimana perasaan istrinya Pak Hotman Paris melihat kehidupannya seperti itu yang tidak berakhlak gitu ya. Bicara akhlak. Jadi yang pertama yang ingin saya tanggapi adalah masalah akhlak. Gini ya Pak Sugi Nur, menurut saya bicara tentang akhlak, bicara tentang moral, bicara tentang kesucian atau keburukan seseorang itu bukan ranahnya kita, ya. Itu ranah yang Maha Esa. Seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini adalah tempat persinggahannya noda, dosa, dan kenajisan. Dan yang layak menjadi hakim untuk memvonis tingkatan moral seseorang, tingkatan akhlak seseorang, itu adalah Yang Maha Esa. Pak Hotman Paris itu enggak lebih berdosanya daripada Anda. Pak Hotman Paris itu enggak lebih buruk akhlaknya daripada Anda. Bicara akhlak, bicara moral kita sama. Pak Sugi Nur, Anda nggak lebih berakhlak dan lebih bermoral daripada Pak Hotman Paris. Mau buktinya? Masih ingat jejak digital 2020? Chat mesum Anda dengan seorang TKW yang viral? Apakah itu gambaran kehidupan seseorang yang berakhlak? Apakah itu gambaran kehidupan seseorang yang bermoral? Apakah itu gambaran kehidupan seseorang yang suci itu? Saya kira enggak begitu. Jadi Anda itu enggak lebih berakhlak daripada Pak Hotman Paris. Ini bukan saya membela Pak Hotman Paris, enggak. Saya hanya merasa terusik ketika Anda seolah-olah berlaku sebagai Tuhan untuk memvonis tingkatan akhlak seseorang. Anda seolah-olah memposisikan diri sebagai Yang Maha Esa untuk memvonis tingkatan moral kehidupan seseorang. Menurut saya itu lucu sekali. Karena faktanya Anda tidak lebih berakhlak daripada Pak Hotman Paris. Anda tidak lebih bermoral daripada Pak Hotman Paris. Akhlakmu, moralmu tidak lebih baik daripada orang lain. Manusia ini tempat persinggahannya noda, dosa, dan kenajisan. Penampilan kita mungkin agamis. Dilihat orang kita ini suci. Tapi penampilan itu hanya kamuflase, Pak Sugi. Dan kamuflase itu nggak bisa mengelabui Yang Maha Esa. Dia tahu segala-galanya. Dia tahu tingkatan akhlak Anda.
Dia tahu tingkatan moral Anda. Jadi yang pertama yang ingin saya tanggapi adalah jangan Anda memposisikan diri sebagai yang Maha Esa untuk memvonis tingkatan akhlak dan moral seseorang. Yang kedua, Anda katakan bahwa rezim ini adalah hasil perselingkuhan setan, dajjal, dan iblis. Yang menjadi tanda tanya buat saya, apakah pasangan sebenarnya daripada setan itu bernama Sugiknur, sehingga setan itu telah berselingkuh dengan dajjal dan iblis? Atau pasangan sebenarnya dajjal itu bernama Sugiknur, sehingga dajjal itu telah berselingkuh dengan setan dan iblis? Ataukah pasangan sebenarnya daripada iblis itu bernama Sugiknur, sehingga iblis itu telah berselingkuh dengan dajjal dan setan? Ini menjadi tanda tanya serius yang menurut saya perlu Anda jawab. Karena saya kira bicara tentang setan, bicara tentang dajjal, bicara tentang iblis, mereka itu sekutu, satu pihak yang bertentangan dengan yang Maha Esa. Sehingga nggak mungkin mereka berselingkuh, kecuali pasangan sebenarnya setan, dajjal, atau iblis adalah Sugiknur. Baru dibilang setan itu berselingkuh dengan dajjal dan iblis, itu masuk akal. Yang ketiga, Anda katakan rejim ini hasil perselingkuhan setan, dajjal, dan iblis, spermanya adalah kecurangan, kemungkaran, dan seterusnya. Pak Sugiknur, rejim itu lahir dari pemilihan, pilihan rakyat, dipilih langsung oleh rakyat, bukan dari sperma. Emang ada rezim punya sperma? Jadi saya minta tolong, kalau Anda itu membuat statement yang realistis dan logis, kalau bisa, ya, ini harapan saya, ini permohonan saya, kalau bisa buatlah statement yang realistis dan logis. Dan lebih dari itu, kalau bisa mendidik generasi muda bangsa. Itu harapan dan permohonan saya buat Anda. Ini pemerintah yang berkuasa saat ini adalah hasil pilihan rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat. Bukan hasil perselingkuhan setan, dajjal, dan iblis yang spermanya adalah kecurangan, kemungkaran, dan lain sebagainya. Nggak ada seperti itu. Kalau seorang Sugiknur, sales pembalut, itu yang ada hubungannya dengan sperma. Rezim itu tidak dihasilkan dari sperma. Anda bicara seolah-olah Anda itu terlalu suci, terlalu berakhlak, terlalu mulia, terlalu bermoral. Saya tahu Anda punya kebencian terhadap pemerintahan saat ini. Itu dibuktikan dengan banyaknya jejak digital. Ujaran kebencian Anda yang Anda bungkus dengan satu kata, ceramah. Padahal menurut saya ceramah itu adalah menyampaikan pesan-pesan moral yang dimaksudkan untuk membimbing umat ke arah hidup yang lebih baik lagi. Yang kurang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi semakin baik lagi. Saya kira itu hakikat sejatinya ceramah. Jadi ceramah menurut saya adalah penyampaian pesan moral yang dimaksudkan untuk membimbing umat ke arah hidup yang lebih berakhlak, lebih bermoral, lebih bertakwa kepada Yang Maha Esa, lebih baik di mata manusia lainnya dan di mata Yang Maha Esa teristimewa. Itulah menurut saya hakikat daripada ceramah. Tapi kebencian Anda mendorong Anda untuk mengumbar ujaran-ujaran kebencian terhadap pemerintah. Mengumbar ucapan-ucapan, bahasa-bahasa yang tidak sopan, yang tidak beretika. Yang itu dibungkus dengan satu kata ceramah. It's okay, nggak apa-apa. Tapi saya minta tolong kepada Anda.
Kalau Anda membenci pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, biarlah kebencian itu menjadi milik Anda. Jangan Anda racuni pikiran generasi muda penerus bangsa ini. Biarlah Anda sendiri yang keracunan hingga Anda mati dalam kebencian terhadap pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, terserah Anda. Saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya Kristianto Yenoni, mohon maaf bila ada bahasa yang menyinggung perasaan Anda. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Wassalamualaikum.